Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari dari D3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi saya yang berjudul Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Upaya-upaya Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, di sini pertama ada advokasi. Apa sih itu advokasi? Advokasi merupakan suatu proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait berupa tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya yang umumnya berperan sebagai narasumber atau penentu kebijakan. Nah, apa sih tujuan dari advokasi itu sendiri? Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya adalah diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, syarat dana, kemudahan, dan keikutsertaan dalam kegiatan maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha. Di sini ada prinsip advokasi. Nah, prinsipnya diantaranya yaitu ada sistematis, taktis, realitas, strategis, dan berani. Lalu di sini ada pendekatan dalam advokasi. Nah, apa pendekatan dalam advokasi? Nah, pendekatannya ini adalah melibatkan para pemimpin, bekerja dengan media massa, membangun kemitraan, mobilisasi massa, dan membangun kapasitas. Apa sih langkah-langkah dari advokasi? Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa langkah dalam melakukan advokasi. Yang pertama, identifikasi dan analisis masalah atau isi yang memerlukan advokasi. Nah, yang kedua, identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Nah, yang ketiga, siapkan dan kemas bahan informasi. Yang keempat, rencanakan teknik atau acara kegiatan operasional. Lalu yang terakhir di sini ada laksanakan kegiatan, pantau evaluasi, serta lakukan tindak lanjut. Lalu ada apa saja kegiatan advokasi itu? Di sini ada lobby politik, berbicara secara informal, menyampaikan informasi atau masalah kesehatan dan program yang akan dilaksanakan dengan pejabat atau tokoh politik. Yang kedua ada seminar atau presentase. Mengadakan seminar dan presentasi masalah kesehatan dan program yang akan dilaksanakan disajikan dengan menarik. Lalu ada media. Media massa dapat mempengaruhi masyarakat serta menjadi tekanan bagi penentu kebijakan dan pengambilan keputusan. Perkumpulan asosiasi. Di sini, asosiasi atau perkumpulan yang mempunyai minat dan ketertarikan terhadap masalah tersebut atau perkumpulan profesi juga merupakan bentuk advokasi ya. Lalu yang kedua, materi selanjutnya itu kemitraan. Apa sih kemitraan? Nah, di sini kemitraan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih mencapai tujuan bersama, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan. Nah, kenapa perlu kemitraan? Nah, di sini ada kenapa kita harus melakukan kemitraan. Pertama ada pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Yang kedua, kesehatan merupakan modal dasar bagi keberhasilan pembangunan sektor lain. Yang selanjutnya, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya yang bersifat promotif dan preventif. Lalu terakhir adanya peluang sumber daya dari mitra potensial. Apa sih tujuan kemitraan? Di sini ada dua tujuan. Pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya meningkatkan status kesehatan masyarakat dan daya tanggap pemangku kepentingan terhadap lingkungan dan masyarakat. Tujuan khususnya apa? Nah, tujuan khususnya di sini ada terbinanya kepedulian dan motivasi para pemangku kepentingan terhadap tercapainya kesehatan masyarakat, terciptanya kesamaan pemahaman dalam bermitra di antara pemangku kepentingan. Dan di sini selanjutnya meningkatnya sumber daya alam, penyelenggaraan program kesehatan. Terus terakhir terselenggaranya upaya atau program kesehatan masyarakat. Di sini ada prinsip dasar kemitraan. Yang pertama ada
keterbukaan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Nah, siapa saja sasaran kemitraan tersebut? Nah, di sini ada sasarannya. Yang pertama ada masyarakat, ada pemuka atau tokoh masyarakat, atau ada juga instansi pemerintah, dunia usaha, kader lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, institusi pendidikan, kelompok peduli kesehatan, dan ada donatur atau penyandang dana, dan di sini ada pengelola media massa. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Apa sih pemberdayaan masyarakat? Di sini ada pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya untuk proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, apa sih ciri-ciri pemberdayaan? Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Pertama ada tokoh atau pimpinan masyarakat. Yang kedua ada organisasi masyarakat. Ketiga, pendanaan masyarakat. Yang keempat ada material masyarakat. Yang kelima ada pengetahuan masyarakat, terus yang terakhir ada teknologi masyarakat. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah 1. Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Yang kedua, timbulnya kemauan atau kehendak ialah sebagai bentuk lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap objek. Yang terakhir ada timbulnya kemampuan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Di sini ada prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menumbuh kembangkan potensi masyarakat, mengembangkan gotong royong masyarakat, menggali kontribusi masyarakat, menjalin kemitraan, dan desentralisasi. Peran petugas kesehatan. Apa sih peran dari petugas kesehatan? Nah, di sini ada beberapa peran, diantaranya memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan maupun program-program pemberdayaan masyarakat meliputi pertemuan dan pengorganisasian masyarakat. Yang kedua ada memberikan motivasi kepada masyarakat untuk kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mau berkontribusi terhadap program tersebut. Nah, ada yang terakhir, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat faksional. Nah, di sini ada indikator hasil pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada input, proses, output, dan outcome. Di sini ada input, yaitu meliputi SDM, dana, bahan-bahan, dan alat-alat yang mendukung kegiatan pemberdayaan. Di sini ada proses, apa sih? Meliputi jumlah penyuluhan dan dilaksanakannya, frekuensi pelatihan yang dilaksanakan, jumlah tokoh masyarakat yang terlibat. Lalu outputnya apa? Meliputi jumlah dan jenis yang bersumber daya masyarakat. Yang terakhir ada outcome. Pemberdayaan masyarakat mempunyai kontribusi dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, dan meningkatkan status gizi. Nah, di sini ada sasaran pada pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada individu berpengaruh. Kedua, keluarga dan penyuluhan keluarga. Yang ketiga, kelompok masyarakat generasi muda, kelompok wanita, angkatan kerja. Yang keempat ada organisasi masyarakat atau organisasi LSM dan lain-lain. Yang terakhir ada masyarakat. Sini meliputi masyarakat umum, masyarakat desa, kota, pemukiman, dan khusus. Di sini ada beberapa jenis-jenis pemberdayaan masyarakat. Di antaranya ada pos pelayanan terpadu atau posyandu, pondok bersalin desa atau polindes, pos obat desa atau POD, atau warung obat desa atau WOD.
ada dana sehat, ada lembaga swadaya masyarakat, ada upaya kesehatan tradisional, ada pos gizi atau pos timbangan, pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu. Nah, di sini ada upaya-upaya kesehatan ibu dan anak. Apa sih upaya-upaya kesehatan ibu dan anak itu? Nah, di sini ada upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, anak dan balita serta anak prasekolah. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan dari pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak di sini ada tujuannya, yaitu tujuan program kesehatan ibu dan anak adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya. Untuk mempercepat atau mencapai target pembangunan kesehatan Indonesia, serta meningkatkan derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Di sini ada penggerakan peran serta masyarakat atau yang biasa disebut PSM. Di sini peran serta masyarakat adalah proses di mana individu, keluarga, dan lembaga masyarakat termasuk swasta mengambil tanggung jawab atas kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat, mengembangkan kemampuan untuk menyehatkan diri, keluarga, dan masyarakat, dan menjadi pelaku perintis kesehatan dan pimpinan yang menggerakkan kegiatan masyarakat di bidang kesehatan. Nah, berdasarkan pengertiannya, jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali dalam bidang kesehatan, karena tanpa peran dari masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar, karena semua masyarakat harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya. Di sini ada tahapan-tahapan dari PSM itu sendiri. Yang pertama ada analisis situasi, analisis tingkat perkembangan, analisis kasus, dan analisis sumber daya alam. Rumusan masalah, rumusan tujuan, dan rumusan intervensi. Rencana, usulan, kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Yang terakhir ada forum komunikasi untuk melakukan pemantauan setempat, dan siklus dan jadwal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.